Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mereview atau membaca laporan laba rugi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan laba rugi adalah laporan yang menyatakan berapa keuntungan atau kerugian usaha selama 1 bulan tersebut atau selama periode tertentu. Nah, konsepnya jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka disebut profit atau untung. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka disebutnya loss atau rugi. Jadi ada 3 hal pokok dalam laporan laba rugi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penjualan atau pendapatan ya. Yang kedua adalah harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang ketiga adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Jadi, untuk menghitung laba atau rugi kotor, rumusnya adalah penjualan atau pendapatan dikurangin HPP ya. Ya, dapatlah laba atau rugi kotor. Lalu, untuk menghitung laba rugi bersih, laba rugi kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi, dapatlah laba atau rugi bersih. Tetapi, laba atau rugi bersih ini belum dikurangin pajak, artinya belum bersih sepenuhnya. Ketika kita kurangin pajak, maka inilah laba rugi setelah pajak. Inilah hasil laba yang telah diperoleh. Jika nilai akhir ini adalah negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Jika positif, maka artinya adalah laba atau keuntungan. Nah, di dalam laporan laba rugi ini, cara membacanya adalah seperti berikut. Yang pertama, kolom deskripsi. Kolom deskripsi ini menjelaskan akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi itu sendiri. Seperti penjualan, harga pokok penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, ya, lalu ada pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain, pajak, dan akhirnya dapatlah kita melihat laba atau rugi setelah pajak. Dan yang kedua adalah kolom awal. Seperti yang dijelaskan di laporan neraca sebelumnya, kolom awal ini adalah akumulasi saldo awal 1 Januari hingga saldo akhir bulan sebelumnya. Sebagai contoh, di bulan periode ini adalah periode Juni 2020. Maka saldo awal ini adalah saldo dari 1 Januari hingga 31 Mei 2020. Ya. Lalu ya, berikutnya adalah berjalan. Maksudnya adalah akumulasi saldo bulan berjalan pada periode ini. Artinya dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2020. Akhir adalah saldo akhir awal ditambah dengan berjalan. Artinya saldo akhir ini adalah saldo dari 1 Januari 2020 hingga 30 Juni 2020. Sehingga dapat kita lihat atau sebagai gambaran penjualan atau income dari 1 Januari 2020 hingga 31 Mei adalah 314 juta. Tetapi jika kita ingin melihat berapa pendapatan atau income di bulan Juni, dapat dilihat di dalam kolom berjalan ini ya, sebesar 54 juta. Dan jika kita ingin melihat total akhir penjualan dari 1 Januari hingga 30 Juni adalah nilainya 368 juta. Baik, yang seperti dijelaskan sebelumnya, harga pokok penjualan adalah jumlah biaya yang kita bayarkan untuk mendapatkan barang yang kita jual, atau juga disebut sebagai harga modal sewaktu membeli barang dari supplier ya, seperti itu. Nah, normalnya atau biasanya HPP ini hanya ada pada perusahaan dagang. Lalu, bagaimana jika bisnis saya adalah jasa perawatan wajah atau salon yang juga menjual produk-produk kecantikan? Misal, saya menjual skincare, toner, moisturizer, sunscreen, dan sebagainya. Ya, nah itu mudah saja, Bapak Ibu. Tinggal memasukkan apa yang menjadi bagian dari perusahaan dagang ke perusahaan jasa tersebut. Ya, menggabungkan biaya yang timbul dan melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, jika terjadi pembelian, maka pembelian tersebut dicatat ke dalam lembar kerja pembelian persediaan barang dagangan. Karena produk-produk tersebut merupakan bagian dari persediaan barang dagangan. Baik, lalu bagaimana mencatat penjualan perusahaan jasa tadi yang merupakan penjualan dari persediaan barang dagangan ya, karena dia juga menjual produk-produk kecantikan ya, seperti skincare, toner, moisturizer, dan lain-lainnya itu. Nah, di dalam laporan penjualan ini
Seperti yang kita lihat di tanggal 1 ini, customer Sylvia membeli produk-produk tersebut, ya kan? HPP-nya kita tetap catat ke dalam HPP, lalu harga jualnya tetap kita catat, ya. Dan jika ada diskon, kita berikan diskon dan pembayarannya apa. Dan jika customer kita itu hanya menggunakan jasa dari beauty salon kita, maka tidak perlu dimasukkan HPP karena perusahaan jasa pada basicnya adalah tidak memiliki HPP, ya. Nah, hanya dimasukkan harga jualnya saja atau harga jasanya saja berapa. Jika ada diskon, dimasukkan diskonnya. Seperti yang kita lihat di sini, tidak ada HPP, ya. Tetapi produk-produk yang dijual, produk barang dagangan, itu akan ada HPP-nya. Baik, tadi kita sudah membahas penjualan dan kita membahas HPP, ya, baik perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Dan yang ketiga adalah tentang biaya-biaya. Nah, dalam biaya-biaya ini, biaya-biaya tersebut itu dibagi 3, ya, menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang berhubungan dengan bisnis perusahaan itu sendiri. Ya, contohnya biaya gaji, biaya iklan promosi, biaya komisi dan fee, biaya pengiriman, biaya penjualan rupa-rupa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya non-operasional, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan bisnis utamanya, namun masih ada keterkaitan. Contoh, biaya atas kerusakan aset tetap yang biasanya kita catat ke dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan ini. Lalu yang ketiga adalah biaya keuangan, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan bisnis utamanya, hanya bersifat pembukuan saja. Contohnya biaya selisih kurs, ya, kurs dolar ke rupiah atau kurs lain-lainnya. Nah, seperti itu. Yang biasanya itu kita catat ke dalam biaya lain-lain. Apakah ada hubungan antara laporan laba rugi dan neraca itu sendiri? Oh, tentu saja iya. Nah, sebagai contoh saja agar lebih paham, ya, dalam perjalanannya usaha Kafe Betawi tadi menghasilkan penjualan di bulan Juni ini adalah 54.090.000, ya, dengan keuntungan kotor 29 juta. Dan laba bersihnya adalah senilai 18.610.000 rupiah. Nah, jadi kita kaitkan dengan cara kerja dan neraca dan laba rugi, ya. Maka dapat digambarkan di posisi modal ini, kita ke neraca sekarang ini di posisi modal di kolom pasifa ini, ya, ada namanya laba periode berjalan sejumlah 18.610. Ini datangnya dari mana nilai ini? Dari keuntungan bersih yang kita hasilkan di laporan laba rugi itu sendiri. Kita kembali ke neraca, ya. Nah, anggap saja 18.610 tadi itu tidak dibelikan apa-apa, tidak dibelikan persediaan, nggak dibelikan aset atau lain-lainnya, dan uangnya ditahan saja, dimasukkan ke dalam kas. Maka secara otomatis nilai aset dari Cafe Betawi ini di bulan Juni naik sejumlah 18.610 tadi. Nah, maka aset itu bisa naik atau turun tergantung dari laba atau rugi usaha tersebut, ya. Nah, jika proses tadi itu secara terus-menerus dilakukan secara konsisten, artinya usaha tersebut mencetak laba, ya. Dan laba bersih tersebut ditahan menjadi saldo laba di dalam neraca, maka otomatis modalnya terus bertambah dan juga asetnya terus bertambah. Nah, usaha yang seperti inilah yang dipilih oleh investor untuk dijadikan tabungan masa depannya. Karena investor itu mencari usaha yang komponen-komponen dalam neracanya itu selalu bertumbuh. Baik modalnya, asetnya, penjualannya, laba bersihnya yang selalu naik, ya. Nah, dari contoh sederhana ini, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami bagaimana laporan laba rugi dan neraca itu disusun, dan juga keterkaitan kedua laporan tersebut. Nah, walaupun di perusahaan yang lebih besar itu memang pasti agak kompleks, ya, tetapi secara garis besar, laporan laba rugi dan neraca itu hanya sesimpel itu saja. Sekali lagi saya sampaikan, dengan semakin banyaknya kita berlatih, maka Bapak Ibu akan semakin paham tentang pentingnya laporan keuangan ini. Ya, perlu diingat, sekali lagi saya ingatkan, inti dari laporan neraca itu adalah dari mana sumber uang itu didapatkan, ya.
pasifah, dan kemana uang itu dihabiskan ya atau digunakan. Dan sekali lagi laba rugi. Komponen yang di dalamnya adalah ada penjualan, ada harga pokok penjualan dan biaya-biaya. Ya, saya harap dari penjelasan yang sederhana ini Bapak Ibu dapat mengerti bagaimana membaca laporan laba rugi dan membaca laporan neraca dan juga memahami isinya agar nantinya Bapak Ibu dapat mengambil keputusan-keputusan strategik yang tepat dalam mengembangkan usahanya.